Selamat datang kembali di Ngobrolin Alam. Kita hari ini masih membahas tentang kolaborasi untuk hutan yang lestari. Kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang kekayaan hutan Kalimantan Tengah, nah sekarang kita mau lebih dalam lagi nih untuk menggali apa saja sih peran masing-masing pihak ini untuk pengembangan pemanfaatan hasil hutan untuk hasil yang juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Sekarang saya mau langsung aja nih ke Pak Dandi. Bagaimana sih gini peranan KPH untuk pengelolaan hutan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya nih kalau KPHP Kahayan Tengah itu lokasi kerjanya ini di landscape Rungan Kahayan. Gitu. Tolong dijelaskan nih Pak Dandi gitu tentang peranan KPH sendiri. Oke, baik. Saya pertama menjelaskan dulu apa itu KPH, karena banyak sekali sampai sekarang masih belum dikenal tuh. Apa itu KPH? Nah, jadi KPH itu salah satu bagian dari Dinas Kehutanan untuk pengelolaan kawasan hutan yang ada di Tapak. Dan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa di Kalimantan Tengah ada 18 unit UPT KPHP dan KPAL. Jadi pengelolaannya dibagi berdasarkan tapak. Jadi untuk KPHP Kahayan Tengah sendiri itu kita bekerja ada di 4 wilayah kabupaten. Yang pertama di Palangkaraya, kemudian yang kedua sebagian di wilayah Gunung Mas, yang ketiga sebagian di wilayah Pulang Pisau, kemudian yang keempat ada sebagian kecil wilayah kerja kita yang ada di Kabupaten Kapuas. Nah, dan itu sesuai dengan SK-nya bahwa ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka pengawasan dari penggunaan kawasan hutan. Nah, secara garis besar tugas dan fungsi pokok dari KPH sesuai dengan PP 23 tahun 2021 bahwa kita ada fungsi perencanaan, kemudian ada fungsi pengelolaan hutan, dan ada fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan serta tugas lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, untuk fungsi perencanaan kita ditugaskan untuk menyusun rencana tata hutan atau lebih dikenal dengan rencana pemanfaatan hutan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Dan untuk selanjutnya, untuk di perencanaan kita mengkoordinasikan kepada pihak-pihak yang memanfaatkan kawasan hutan. Jadi ternyata yang memanfaatkan kawasan itu bukan hanya pemodal, tapi juga masyarakat, dan ada pihak-pihak lain yang mendapatkan izin dari kementerian untuk memanfaatkan kawasan. Nah, untuk masyarakat sendiri itu ada namanya persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Nah, itu salah satu program dari pemerintah dan sekarang sudah program nasional bahwa ternyata masyarakat mempunyai hak untuk memanfaatkan kawasan hutan. Nah, sementara ini informasinya juga belum nyampe ternyata sampai di tingkat tapaknya. Nah, jadi sementara ini masyarakat hanya berpikir kami ini menjadi permasalahan karena konflik-konflik penguasaan lahan. Nah, itu makanya untuk salah satu caranya untuk menyelesaikan konflik permasalahan lahan itu masyarakat diikut sertakan, diberikan izin dan mereka legal untuk memanfaatkan kawasan. Nah, kemudian untuk pengelolaan hutan sendiri kita ditugaskan oleh kementerian untuk menginventarisasi potensi, kemudian menginventarisasi dan mengkoordinasikan siapa-siapa saja yang terlibat langsung dalam pemanfaatan kawasan hutan. Itu salah satunya. Dan berkaitan dengan tadi, apabila kita memanfaatkan tetapi pemanfaatan itu berlebihan, sehingga kita akan menyaksikan dan merasakan kekurangan bahan baku tadi kan. Nah, salah satunya tugas KPH juga melakukan rehabilitasi. Nah,
kawasan-kawasan hutan yang sudah nilai kritis, tetapi juga bekerja sama dengan para pihak. Kerjasama dengan para pihak, kuncinya itu. Iya, kerjasama dengan para pihak. Karena kalau kita melaksanakan sendiri, itu satu hal yang tidak mungkin. Ya, karena personil yang terbatas, luasannya yang diberikan tanggung jawab ke KPHKN Tengah itu lebih kurang 374.000. Wow, cukup luas ya? Cukup luas, 374.893 hektar kawasan hutan yang harus diawasi, harus dikelola sehingga bermanfaat juga, memberikan pemasukan juga buat negara dan pemerintah setempat, terutama memberikan masukan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Nah, itu berkaitan lagi dengan tugas selanjutnya. Kita juga mendapatkan tugas dari kementerian bahwa kita menjadi fasilitator. Jadi memfasilitasi baik itu pemodal maupun masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan kawasan. Nah, itu juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional, kemudian penyiapan pangan dan keberlanjutan penggunaan energi yang terbarukan. Nah, kayaknya tugas berat bagi kita. Ya, ini lumayan banyak ya kalau di-list lagi. Ternyata banyak irisannya, bukan hanya sekedar menjaga kawasan hutan, pengelolaan hutan saja, tapi juga menjadi penyuluh, fasilitator gitu untuk masyarakat, untuk pemulihan ekonomi juga. Apalagi kita di tengah-tengah pandemi gitu ya. Kita harus bangkit lagi nih dari keterpurukan selama 2 tahun kemarin. PR-nya lumayan besar gitu. Banyak sekali PR. Ini nggak tahu nih tantangannya kayak gimana ya kalau dari sisi Dekranasda sendiri gitu kan. Mungkin terkait pasokan gitu kan, wilayah. Kita tadi bicara banyak tentang getah nyatu gitu. Sumber pasokannya sendiri kalau tentang getah nyatu ini ada dari mana aja nih? Dari hutan mana aja nih? Getah nyatu seperti yang saya utarakan tadi bahwa bahan bakunya ini sudah mulai berkurang ya, karena pengambilan bahan bakunya itu dengan cara menebang pohon nyatu. Nah, tadinya bahan baku yang kita dapatkan itu ada di Palangkaraya sendiri, di daerah Segohong, Segohong ya. Terus ada di daerah Kapuas, Pulang Pisau. Yang paling banyak nih sekarang adalah di daerah Barito, dari Barito Selatan dan Barito Utara. Sekarang ini malah para perajin yang ada di Kapuas, Pulang Pisau itu mengambil bahan bakunya malah dari Barito. Jadi itulah kendala-kendala yang kita hadapi sekarang. Kenapa produksi getah nyatu ini tidak seperti dulu dengan jumlah yang sangat besar, sekarang agak menurun. Tapi permintaan buyer baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri itu sangat menjanjikan sekali, Jadi kami tetap berupaya untuk bisa berkoordinasi terus dengan pihak kehutanan setempat, ya, apalagi di provinsi sudah pernah kami bicarakan dan Kepala Dinas Kehutanan sudah merespon. Jadi kita akan disiapkan nanti lahan kekhasan hutan yang diperuntukkan oleh masyarakat seperti yang Pak Dandi tadi bilang bahwa ada kawasan hutan sosial, ada kawasan hutan hak ya, seperti itu. Itu yang bisa dikelola oleh masyarakat. Jadi dia bisa membudidayakan pohon nyatu ini untuk 5 tahun ke depan dan sebagainya. Jadi bisa ada lagi bahan baku yang tersedia. Wah, ini luar biasa ternyata juga apa yang udah dilakukan oleh Dekranasda ya. Tahapannya tuh sudah cukup banyak ternyata langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa menjaga sumber pasokan bagi getah nyatu juga gitu ya. Dan juga gimana ini ada lokasinya yang beririsan juga ya dengan lokasi kerjanya KPHP Kahayan Tengah gitu. Nah, sekarang saya mau beralih lagi ke Mang Udur. Kita bicara tentang program kerjanya BNF juga nih, salah satunya di landscape yang beririsan sama di KPHP Kahayan Tengah ya, di Rumah Landscape gitu kan. Ini apa
apa aja sih sebenarnya produk hutan yang sudah ada dihasilkan oleh masyarakat di sana gitu, dan bagaimana kita peranannya BNF itu sendiri untuk peningkatan kualitasnya juga. Ya, terima kasih. Saya lagi Mbak Eci. Ya, saya kira kalau kolaborasi dengan KPHP, saya kira kita tidak hanya di kantor ya Pak Dandi ya, karena kita ngobrol di luar kantor juga, karena kita berdekatan. Sayangnya saya laki-laki, Pak. Oh, iya. Baik, saya kira sama saya kira ya, bahan baku juga menjadi peran kita untuk melakukan identifikasi. Seberapa banyak sih bahan bakunya, apa ancamannya gitu kan? Kemudian apakah bisa dimanfaatkan? Ya, karena bahan bakunya adalah produk yang dihasilkan dari alam, dari hutan saat ini. Saya kira kalau mau produk itu masih ada, hentikan ekstraksi hutan, gitu kan? Atau Kalteng harus memilih gitu kan, yang mana ada ekstraksi, yang mana yang tidak gitu kan? Secara ilmu ekologi misalnya paling tidak 30-40% hutan nggak boleh diekstraksi kan gitu, untuk perlindungan ekosistemnya gitu kan. Apalagi kalau kita bicara ini adalah kontribusi ke masyarakat luar biasa hutannya. Kalau masyarakat tidak bisa dipisahkan sampai saat ini dengan hutannya, segala kebutuhan rumah tangganya ada relasinya dengan hutan. Beda mungkin dengan masyarakat Jawa yang sudah menjadi masyarakat modern dan masyarakat budidaya ya gitu. Oke, peran kita saya kira satu tadi perlu diketahui juga bahwa di Komdet kita hanya bertiga gitu kan, dengan 11 desa yang kita dampingin. Ada 11 desa ya yang didampingi ya, ini lumayan sumber banyak. dayanya juga agak terbatas gitu kan, sehingga loncat-loncat ke misalnya ke Kahayan Tengah sama ke Rakumpit ya gitu kan, sementara dia berseberangan gitu. Pertama kita identifikasi materialnya ya. Materialnya kira-kira yang paling mungkin kita kembangkan menjadi green product itu yang mana gitu kan. Sementara BNF saat ini memilih untuk prioritas utamanya adalah karena ini kita masih dalam tahapan asesmen, kemudian coba kembangkan produknya bagaimana kualitasnya, market value-nya gitu kan, kemudian kapasitasnya berapa gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya yang kita lakukan. Pertama identifikasi, kemudian peningkatan kapasitas masyarakatnya seperti saya bilang tadi, bagaimana masyarakat menjadi masyarakat yang perspektifnya ya bisnis ya, menguntungkan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana legalitas produknya. Kalau legalitas madu biasanya PRT ya Pak ya. Belum ada PRT saat ini, sehingga ada kesulitan juga di masyarakat bahwa saat mereka mau distribusi luas ditanyakan sama mitranya mana PRT-nya gitu kan. Sehingga kita berperan untuk mendorong PRT-nya gitu ya. Mungkin ini bisa dibantu Dekranasda ya nanti ya. Kemudian misalnya untuk produk jasa ekowisata, apa legalitasnya? Pasti legalitasnya ke Dinas Pariwisata, Kok Darwis, ada SK Dinas Pariwisatanya ya. Dari pariwisata ada SK-nya untuk Kok Darwis gitu kan, atau pakai perhutanan sosial, KUPS ekowisata gitu kan ya. Perhutanan sosial konsep yang disampaikan oleh Pak Dandi tadi ya. Kemudian saya kira juga bagaimana mengimprovement produk yang ada sekarang, madu misalnya, ekowisata misalnya, sehingga mempunyai market value yang kompetitif gitu kan. Misalnya kita saat ini saya lihat juga ada madu di belakang ya, tapi madu kita belum ada. Saya kira itu peluang ya. Kita punya sekitar kapasitas mungkin dalam 1 bulan mungkin sekitar 200 literan ya kapasitas kita ya. Nah, kemudian untuk madu ya sekarang, tapi kita lagi dalam proses untuk PRT-nya, kemudian lagi dalam proses untuk bagaimana mengimprovement kemasannya gitu kan, sehingga dia punya market value yang lebih kompetitif ya gitu kan. Nah, kemudian saya kira ya terakhir kita ingin berperan sebenarnya bagaimana membangun sebuah jaringan marketnya, terutama untuk daerah gitu kan, paling tidak Palangkaraya dan sekitarnya, Kalimantan Tengah, kemudian satu jaringan nasional. Kalau itu target kita ya. Jaringan nasional ini saya yakin bisa dibantu peluangnya sama gitu, Dekranasda. Bahkan luar negeri kita Pak Sayed tadi ya, nah gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang peran kita. Pertama adalah peningkatan kapasitasnya, kemudian bagaimana materialnya bisa kita identifikasi, kemudian legalitas produknya, improvement produknya sehingga nilai pasarnya atau market value-nya lebih kompetitif ya. Kemudian bagaimana jaringan pasarnya bisa menampung supply-nya, demand-nya bisa menampung supply-nya gitu kan, sehingga tidak kelebihan supply, tapi kalau bisa kelebihan demand Pak ya, kelebihan permintaan gitu kan. Itu sih yang kita coba lakukan. Tolong doanya mudah-mudahan kita bisa berperan seperti yang kita mimpikan itu. Paling tidak targetnya adalah produktivitas income masyarakat saat ini untuk madu dan ekowisata itu lebih tinggi daripada tahun kemarin. Itu aja targetnya. Terima kasih. Ya, terima kasih nih.
penting semua ini ya peranannya KPHP sebagai pemilik kawasan, anggap kata pemilik kawasan, pengelola kawasan ya gitu, nggak bisa bilang pemilik ya, pengelola kawasan, dan juga peranannya BNF sendiri untuk pendampingan masyarakat di tingkat tapak, dan juga Dekranasda juga mendampingi masyarakat tapi dari sisi industrialnya ya gitu, dan juga untuk promosi. Sekarang saya mau menanyakan mungkin dari semuanya nih jawabannya, kolaborasi semacam apa sih yang sebaiknya dilakukan bersama semua pihak ini untuk dapat tetap melestarikan hutan tapi juga tetap memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat? Saya satu-satu dari Pak Dandi dulu nih mungkin. Ya, untuk ke kolaborasi yang bagaimana kayaknya sudah terjawab ya. Iya, kayaknya sudah terjawab, dan sampai saat ini kita juga bekerja tidak sendiri. Nah, ini bertambah lagi mitra kerja kita dengan Dekranasda kan, yang sebelumnya belum terpikirkan oleh kita, tapi ternyata Karena pertemuan hari ini jadi terpikirkan ya. jadi terpikirkan untuk kita bekerja sama bersama, apalagi misinya adalah memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan. Itu, Mbak. Selanjutnya saya mau dengar dari Pak Said sendiri nih, kayak gimana kolaborasinya yang diharapkan bisa terjadi nih oleh semua pihak supaya dapat melestarikan hutan dan juga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga Provinsi Kalimantan Tengah ya, harapannya kita juga bisa bermanfaat bagi provinsi gitu. Baik, beberapa upaya-upaya kami telah kami laksanakan turun ke daerah ya. Turun ke daerah pun kami selalu membawa salah satu atau stakeholder yang terkait, misalnya dari KPHP ya setempat. Misalnya kami lagi ke Sampit, lagi ke Pulang Pisau, itu yang KPHP setempat kami ajak. Jadi untuk mendengarkan keluhan daripada masyarakat atau perajin yang ada di daerah tersebut, kenapa jadi tidak bisa berproduksi, sedangkan kami tujuannya adalah selalu mendorong supaya para perajin terus berproduksi untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Nah, jadi memang di luar kegiatan yang melibatkan produk-produk yang alami dari hutan pun kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, dari sisi pariwisata dengan pariwisata, dari sisi keperdagangan, promosi dan sebagainya dengan dinas perdagangan dan sebagainya, dengan dinas koperasi dan sebagainya. Promosi dan sebagainya itu ya. Terus dari beberapa yang lainnya juga seperti bahan baku tadi ya, kita libatkan instansi yang terkait yang memang menangani bahan baku tersebut. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Said. Nah, terakhir nih dari BNF sendiri, apa sih harapannya gitu kan, kolaborasi semacam apa yang diharapkan yang bisa dilakukan oleh semua pihak supaya bisa turut aktif melestarikan hutan dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat? Baik, saya kira saya lebih mikro ya, karena ini bicara pengembangan produk ya, gitu kan. Nah, saya kira saat ini memang ya alhamdulillah saya bersyukur sekali, banyak pun harus bersyukur saya kira ketemu Pak Said ya. Kalau Pak Dandi itu hampir setiap hari ketemu, gitu kan. Saya selalu berpikir bahwa inilah salah satu market point-nya kita kan, gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, Dekranasda tidak keberatan gitu kan, sehingga tapi tentu seperti saya bilang tadi, kualitas produknya seperti apa yang sebenarnya standarnya Dekranasda gitu kan. Misalnya madu ya, jadi sebelum acara ini dimulai juga bicara dengan Pak Dandi gitu kan, apakah boleh dekat kandang babi misalnya, atau bolehkah dekat kandang ayam misalnya gitu kan. Karena misalnya madu itu secara nektar gitu kan, nektarnya macam-macam ya, gitu seperti itu. Nanti kita akan bangun standarnya juga sesuai dengan standar pasar yang bisa diterima gitu kan Pak. Nah kemudian saya kira dengan KPHP juga, dengan KPHP ya kita tentu akan berdiskusi ya, memanfaatkan hasil tenun kayu terutama, seperti apa sih sebenarnya regulasinya kan gitu ya. Pasti penting buat kita berdiskusi, bolehkah seperti ini, bolehkah seperti itu gitu kan. Saya kira juga karena fungsi fasilitatornya juga tadi diperankan oleh KPH, kita butuh dukungan juga ya untuk memfasilitasi sebenarnya apa yang kita inginkan dalam sebuah program untuk pemberdayaan masyarakat ya Pak ya.
Nah, kita berada di tapak, KPHP itu tugasnya lebih berat, harus di tapak dan di atas juga gitu kan. Kemudian dekranasda saya kira juga bukan hal mudah untuk marketing ya, saya kira membangun produk yang market value-nya bagus gitu kan, apalagi untuk ekspor gitu kan. Yang mudah-mudahan saya berharap dukungan KPH tetap ada, kemudian dukungan dekranasda juga coba kita bangun Pak ya. Terima kasih, begitu saya kira ya sementara yang kita harapkan. Ya. Kita targetnya hari ini bisa tercapai ya, untuk mempertemukan semua pihak bisa berkontribusi untuk pemanfaatan hasil hutan dan juga untuk pelestarian hutan. Terakhir saya mau Pak Said mungkin bisa promosi tentang dekranasda sendiri supaya semakin banyak gitu yang tahu tentang produk-produk hasil hutan yang bisa dibeli di Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah sendiri. Silakan Pak Said. Oke. Gagasan bahwa untuk mewadahi daripada para perajin UKM secara umum itu tidak henti-hentinya Ibu Ivo Sugianto Sabran sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau selalu mengupayakan ada satu wadah yang memang untuk menampung produk-produk kerajinan Kalimantan Tengah ini. Salah satunya adalah Sentral Borneo Souvenir ini. Nah, tidak berhenti sampai di situ karena ini masa pandemi itu lagi berpikir, beliau juga menggagas salah satu penjualan melalui secara online. Jadi sekarang kita sudah membangun hampir 1 tahun kita membangun e-commerce yang dinamakan sekarang e-commerce-nya adalah tokokaltengberkah.com. Itu sudah bisa diambil dari Play Store dan sebagainya. Terus ada websitenya, namun belum di launching. Sebentar lagi kita akan launching. Semua produk-produk yang berasal dari hutan juga ada di situ. Jadi kita pasarkan di situ. Selain penjualan yang offline seperti ini di Sentral Borneo Souvenir. Terima kasih Pak Dandi, terima kasih Pak Said, terima kasih juga Mang Udur untuk hari ini. Pembicaraan yang sangat menarik, topik yang sangat menarik kita bahas hari ini, dan bisa disepakati bersama bahwa ya sebuah kolaborasi untuk mencapai aksi ya bersama untuk melindungi hutan yang lestari. Tetap bersama Ngobrolin Alam, untuk kedepannya kita akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut di episode selanjutnya. Sampai hari ini kita akan akhiri acara kita yang hari ini. Sampai jumpa lagi di Ngobrolin Alam episode selanjutnya. Tetap jaga alam dan tetap untuk dukung pelestarian hutan. Jangan lupa juga Sobat Natura untuk follow akun media sosial Dekranasda Provinsi. Ada di Instagram itu @dekranasda_prof_kalteng, dan juga ada Facebook page-nya itu Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ada untuk e-commerce-nya yang akan segera launching, namanya ada Toko Kalteng Berkah. Itu bisa di-download di Play Store, dan tentunya Sobat Natura jangan lupa untuk follow semua akun media sosial Borneo Nature Foundation. Ada di Facebook page, Instagram, Twitter, dan juga YouTube channel kita. Sampai jumpa lagi Sobat Natura, tetap jaga alam, tetap menjaga lingkungan.